Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anak kelas sekalian, kelas 8 yang berbahagia, mudah-mudahan masih tetap semangat dalam menyimak video-video pembelajaran dari para guru. Kemudian untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 ini, bahasan kita kali ini adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebagai makhluk sosial, katanya begitu, kita membutuhkan bantuan orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya kita perlu meningkatkan kepekaan kita terhadap sesama atau kepada sesama manusia, atau kepedulian kita kepada sesama manusia. Menanamkan pentingnya kesadaran pada diri setiap muslim bahwa semua apa yang terjadi pada diri kita, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu semua adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu tidak selamanya lapang, juga tidak selamanya sempit. Pasti bervariasi di antara keduanya. Kemudian berinfak. Agama kita Islam mengajarkan agar kita itu menginfakkan sebagian rezeki yang kita terima, rezeki yang kita miliki, sebagai salah satu penerapan kepekaan diri kita terhadap sesama manusia, juga kepedulian kita di masyarakat. Karena kita hidup bermasyarakat tentunya, ya, kepedulian itu harus kita munculkan, ya, karena kita hidup sesama di masyarakat. Kemudian berinfak itu dapat dilakukan setiap saat, ya, kapan saja, ya, misalnya bentuknya itu berupa gotong royong, misal membangun masjid, kalau ada pembangunan masjid di sekitar kita, kerja bakti barangkali, apalagi sekarang menjelang Agustusan, 17 Agustus biasanya banyak kerja bakti di kampung-kampung di sekitar kita. Kemudian kalau ada teman yang sakit, ya kita tengok, ya, itu salah satu bagian daripada kita berinfak. Kemudian apa sih infak itu? Kalau kita bicara infak itu apa sih infak? Infak secara bahasa adalah pemberian sumbangan harta dan lain-lain, ya, selain zakat wajib untuk kebaikan, ya. Jadi sumbangan itu kan bentuknya ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ya. Yang tidak wajib itu salah satunya adalah infak, ya. Nanti ada sedekah dan sebagainya, ya. Nah itu sumbangan tersebut, sumbangan harta, ya, yang kita miliki, baik itu kepada lembaga-lembaga yang memang membutuhkan atau kepada orang-orang yang membutuhkan, tentunya dalam hal kebaikan kita berikan, itu bisa dikatakan sebagai infak. Sedangkan menurut istilah, infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Jadi mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki atau pendapatan yang kita punyai untuk suatu kepentingan, ya, dan kepentingan itu sesuai dengan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi ada barangkali kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya tidak, ya. Kita ini kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi sekali lagi, secara istilah itu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Itu pengertian infak. Kemudian pembagian hukum infak. Jadi hukumnya itu, hukum infak itu terbagi kepada 4 macam, ya. Pertama, ada yang disebut dengan infak mubah, infak yang boleh. Apa itu? Mengeluarkan harta untuk sesuatu yang mubah, yang boleh, ya. Seperti apa? Seperti berdagang, bercocok tanam, dan lain-lain, ya. Kalau yang kita keluarkan seperti itu namanya infaknya infak mubah hukumnya, artinya boleh
boleh-boleh saja, tidak dilarang, ya. Juga tidak diperintah, ya, karena mubah, ya, boleh. Kemudian yang kedua, infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib, ya. Jadi ada suatu kepentingan yang wajib, misalnya menafkahi keluarga bagi seseorang yang sudah menikah, ini wajib, ya. Wajib mengeluarkan harta untuk menafkahi keluarga kita, sebab kalau tidak keluarkan untuk keluarga kita, kita berdosa, ya. Karena apa? Itu suatu kewajiban bagi kita menafkahi keluarga kita, ya. Ada anak, ada istri, ya, dan sebagainya. Bahkan juga bisa kepada orang tua kita ketika barangkali, ya, kita mampu dan orang tua kita memang sudah tidak mampu untuk mencari atau berusaha sendiri, makanya kita wajib mengeluarkan. Kemudian contohnya lagi apa? Membayar mahar. Nah, ini bagi yang mau menikah nih, mahar, ya. Mas kawin kalau bahasa orang kampung tuh, ya. Itu wajib dibayarkan kepada dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, itu wajib, ya. Namanya wajib, ya mesti, ya. Meskipun itu hanya, kalau Nabi itu diceritakan meskipun hanya sepotong besi, ya, yang barangkali tidak berharga, tapi kalau dia punyanya itu, ya wajib dibayarkan itu maharnya, gitu, ya, karena sifatnya wajib, ya, dan itu menjadi hak mutlak seorang istri, ya, mahar itu, jadi wajib mas kawin itu, ya. Dan memang dalam masalah mahar ini tidak mesti harus besar sebetulnya, ya, tergantung kadar kemampuan kita, ya. Kemudian yang ketiga, infak haram. Apa itu? Yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang haram, ya. Ada tujuan-tujuan yang haram yang tidak diperbolehkan oleh agama, tidak wajib, ya, kita haram mengeluarkannya, ya. Misalnya apa? Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiarnya Islam, ya. Ini orang kafir haram, meskipun dia kafir tidak beriman, ya. Kemudian dia keluarkan harta untuk menghalangi syiarnya agama Islam, itu haram hukumnya. Meskipun barangkali mereka tidak mengenal halal haram, ya, karena perbedaan agama. Kemudian yang kedua, infaknya orang Islam kepada fakir miskin, tapi tidak karena Allah, ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengeluarkan hartanya untuk membantu fakir miskin, tapi tujuannya bukan karena Allah. Itu jatuhnya adalah infak yang haram, ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Kita membantu niatnya lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kemudian yang keempat, infak sunnah. Apa itu infak sunnah? Mengeluarkan harta dengan niat sedekah, ya. Seperti infak, ya, untuk jihad, ya, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ya. Dan infak kepada orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang membutuhkan, kemudian kita mampu, kita keluarkan sebagian harta kita kepada mereka. Itu namanya infak sunnah, ya. Nah, demikian barangkali untuk pembahasan kali ini mengenai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan, ya. Pahami dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Dan mudah-mudahan, karena ini bahasan infak adalah aplikasi kehidupan, ya, barangkali, maka mudah-mudahan kita bisa menjalankan, ya, apa-apa yang sudah kita ketahui mengenai infak ini, baik itu yang mubah, yang wajib, yang haram, ataupun yang sunnah, ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.